Oke, saya ulangi lagi. Selamat pagi semuanya ya. Eh, kita lanjutkan ke materi kita pagi ini, itu tentang perataan bersyarat atau perataan kondisi ya. Perataan bersyarat kondisi ya. Ada yang bilang, ada yang menyebutnya perataan bersyarat atau ada juga yang menyebut itu sebagai perataan kondisi ya. Jadi itu sama saja. Nah, yang sebelum kita mempelajari lebih jauh, mungkin kita perlu melihat persamaan dasarnya dalam penyelesaiannya ya. Nah, persamaan dasar dalam penyelesaian yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana dalam melakukan penyelesaian hitung perataan itu kita diminta untuk menyusun persamaan, menyusun sejumlah persamaan. Nah, sejumlah persamaan tersebut akan kita susun jumlahnya berdasarkan apa yang disebut dengan ukuran lebih. Ya, berdasarkan ukuran lebih. Jadi jika ada 5 ukuran lebih, maka kita akan menyusun 5 persamaan. Atau misalnya ada 3 ukuran lebih, maka kita akan menyusun 3 persamaan. Atau misalnya 1 ukuran lebih, maka kita akan menyusun 1 persamaan. Nah, untuk itu, untuk menentukan ukuran lebih, coba kita lihat contoh-contoh kasus di bawah ini ya. Nah, ini ada satu jalur pengukuran ya, jalur pengukuran sifat datar ya, akan ditentukan tinggi titik B, C, dan D dari titik A ya. Kita asumsikan titik A itu misalnya diketahui. Nah, dari jalur pengukuran ini ya, kita lihat bahwa sebenarnya ukuran yang kita perlukan untuk menentukan titik B, titik C, dan titik D itu sebenarnya hanya butuh 3 ukuran. Hanya kita perlukan 3 ukuran. Misal, bisa aja L1, L5, ataupun L4. Nah, perhatikan di sini ya untuk selanjutnya kalau dalam satu jalur pengukuran sifat datar ya, itu saya berikan tanda panah. Tanda panah itu adalah arah pengukuran ya. Jadi ini L1 arahnya dari A ke B. Artinya nanti kalau ada nilai ukurannya, berarti nilai ukurannya adalah perbedaan tinggi A ke B. Karena jelas beda tinggi A ke B dan beda tinggi B ke A akan berbeda, dia berlawanan arah ya. Nah, kalau kita lihat jumlah ukuran yang ada dari kasus ini itu ada 6 ukuran, L1 sampai L6. 1 sampai L6. Kalau kita perhatikan sebenarnya ukuran yang kita perlukan untuk menentukan titik B, titik C, dan titik D kan hanya 3. Ya, kita perlukan 3. Terserah aja yang mana itu. Bisa aja L1, L2, L3 bisa. Atau L1, L5, L4 bisa. Atau yang kita perlukan cuma L4, L3, L2 bisa. Ya. Jadi atau L1, L6, L3 juga bisa. Ya. Jadi cukup 3 sebenarnya. Nah, 3 di sini adalah ukuran minimumnya, artinya ukuran yang minimum diperlukan. Sedangkan sisanya itu adalah ukuran lebihnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kasus di atas bahwa jumlah ukurannya itu ada 6, maka ukuran lebihnya adalah 3 karena 6 dikurang ukuran minimum. Ya. Jadi kalau saya asumsikan jumlah ukuran itu adalah N dan ukuran yang diperlukan adalah U, maka ukuran lebihnya N min U. Ya. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan menyebut ukuran lebih itu dengan R ya, ukuran lebih dengan R. Ya. Jadi bisa kita susun persamaannya bahwa N min U itu adalah R. Ya, N min U itu adalah R. Nah, dari gambar ini ya, bagaimana kita menyusun persamaannya ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa dari
apa namanya, jalur pengukuran ini ada 6 ukuran, 3 ukuran diperlukan dan 3 ukuran lebih, tentunya kita akan dapat menyusun 3 persamaan. Nah, untuk menyusun 3 persamaan tersebut, ya, 3 persamaan tersebut, perhatikan bahwa di pengukuran ini, ya, kita perhatikan dulu di dalam jalur pengukuran ini persamaan yang mana saja yang bisa kita susun. Nah, untuk itu kita lihat ini. Sebenarnya di pengukuran ini ada, ya, sebentar, ada sekitar, coba kita hitung ya, ada berapa loop, ya, loop pengukuran. Coba kita lihat, ya. Jadi yang pertama adalah ukurannya sini, ya, A, B, C, A. Ya. A, B, C, A. Itu satu jalur, ya. Kemudian jalur yang kedua A, C, D, dan A lagi. Ya, ada A, C, D, dan A lagi. Kemudian pengukuran yang lain, jalur yang lain itu bisa ini. Ya, itu adalah B, C, D, dan ke B lagi. Dan satu ukuran yang lain lagi adalah ini. A, B, D, dan ke A lagi. Masih ada? Oh, masih satu lagi. Itu ini. Ya. Yaitu A, B, C, D, dan ke A lagi. Jadi kalau kita perhatikan di dalam apa namanya gambar ini, itu kita bisa membagi 5 jalur pengukuran. Dengan 5 jalur pengukuran itu artinya kita kan bisa membuat 5 persamaan kan. Ya. Contoh persamaan pertama misalnya L1 karena dia ini kembali ke titik awal, ini kan kembali ke titik awal. Atau sebenarnya kita bisa apa ya, oke, nanti dulu ya. Persamaan pertama mungkin bisa kita lihat misalnya untuk ABCA. ABCA itu kan terkait dengan ukuran L1, L2, dan L6. Berarti kalau dia kembali ke titik awal, karena ini beda tinggi, berarti jumlah beda tinggi itu kan sama dengan tinggi titik akhir dikurang tinggi titik awal. Ya. Oke. Tinggi titik. Nah, jadi misalnya di sini kita buat yang di sini. ABC. Itu ABC ini kan sebenarnya L1 ditambah L2 ditambah L3 karena panahnya berlawanan berarti minus ya. Minus L3. Ya. Itu sama dengan tinggi TA min, bentar nih. Ya, misal saya misalkan tinggi titik A misalnya 100 misal. Ini L1 misalnya 5. L2 misalnya 3. L4 ini misalnya 8. Ya. Misal 8. Berarti kan L1 ya. L1 berarti 5 ditambah 3 karena ini 8 kan udah berlawanan ya. Berarti ini memang udah minus, tandanya berarti 8. Sama dengan
0 kan? Ya, karena tinggi awal dikurang tinggi akhir ya. Kalau misalnya ada beda tinggi seperti ini, tinggi awal misalnya 100, tinggi akhir misalnya 110, ini misalnya 5, 3, 2 ya. Berarti berapa ininya? Kalau dia tertutup seperti ini, terbuka seperti ini. Berarti kalau ini L1, ini L2, ini L3, maka L1 tambah L2 tambah L3 ya. Dikurang sama dengan tinggi akhir dikurang tinggi awal. Berarti 10 dikurang sama dengan 10 ya. Nah, seperti itu. Kalau di dalam iot kita pelajari ya. Nah, untuk yang jalur pertama ini ya, artinya kita bisa membuat ukuran L1, L2, min L5. Begitu juga dengan loop yang ini saya anggap loop ke-1, ini loop kedua, ini loop ketiga, ini loop yang keempat, ini yang ke-5. Nah, nanti untuk loop yang kedua gimana? Loop kedua ya sama saja. Loop kedua itu kita lihat ada berapa tuh? L3 tambah L4 tambah L5. Ya. Begitu juga dengan loop yang lainnya. Nah, coba kita perhatikan ini. Nah, jadi lihat bahwa kita dalam menentukan tinggi titik ya. Nah, dari titik akan kita tentukan tinggi titik A, B, C, D ya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan hanya 3 ukuran ya. Dari 3 ukuran, maka kalau kita butuh 3 ukuran, jika ukuran keseluruhannya ada 6, maka ukuran lebihnya ada 3. Ya, ini sudah sempat saya bahas di awal-awal pertemuan, mana pentingnya menentukan ukuran lebih ya. Nah, dari 5 loop tadi yang bisa kita kita gunakan sebagai dasar untuk membuat persamaan ya. Nah, ini tadi nih jalurnya ya. Ada 5 jalur tertutup, ini kan kita bisa tentukan sebagai persamaan. Maka perhatikan, kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan jalur yang tadi, jalur yang pertama, mungkin kita bisa susun untuk jalur pertama, misalnya saya menggunakan jalur A, B, C, D, A. Jadi A, B, C, D, A. Berarti saya bisa menyusun persamaan bahwa kalau saya kembali ke titik A, berarti kan tinggi akhir kurang tinggi awal sama dengan 0. Ya. Maka saya buat persamaannya ini. Bisa L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 itu pasti tinggi akhir dikurang tinggi awal. Berarti sama dengan 0. Nah, saya bisa susun persamaannya ini. Ya, sama ini. Kemudian di jalur yang kedua, misalnya saya gunakan ini jalur kedua. Ya. A, B, C, A. A, B, C, A. Berarti saya bisa buat persamaannya L1, L2 ditambah L2 ditambah L3, L5. Karena L5 berbeda arah jalur pengukurannya ini terbalik ya, dengan terbalik dengan arah perhitungan kita, maka kita minuskan saja. Maka L1 tambah L2 minus L5. Nah, ini L1 tambah L2 minus L5 sama dengan 0 ya, karena kembali ke titik awal. Dan selanjutnya bisa saya gunakan jalur BCDB. B, C, D, B. Ya, jalur ini saya gunakan misalnya. Ya. Berarti L2 tambah L3 dikurang L6 ya, karena arah jalurnya terbalik ya. Jadi L2, L3 minus L6. L2, L3 minus L6. Kemudian jalur yang lainnya. CDAC.
C, D, A, C. Kembali lagi ke sini. C, D, A, C. Maka bisa kita buat L3 tambah L4 tambah L5. Karena di semua jalurnya sama. Arah pengukurannya berarti tandanya sama. Jadi L2, L3, L4, L5. Sama dengan 0. Kembali ke titik awal. Kemudian jalur yang selanjutnya. Jalur yang kelima. A, B, D, A. A, B, D, ya, A. Jadi L1 tambah L6 tambah L4. Nih, L1 ditambah L6 tambah L4. Sama dengan 0. Ya. Maka kita sudah menghasilkan 5 persamaan di sini. Ya, 5 persamaan. Tapi perlu kita ingat, tadi di awal kita sudah saya katakan bahwa hasil ukuran lebih ternyata hanya ada 3. Berarti sebenarnya kita hanya perlu menggunakan atau hanya memerlukan 3 persamaan. Ini kita sudah menghasilkan 5 persamaan. Ya berarti harus ada yang kita buang kan ini persamaannya. Ya kita sebenarnya tinggal kita hapus saja menurut kita yang kita tidak perlukan. Cuma permasalahannya adalah dari persamaan-persamaan ini yang kita gunakan nanti 3 itu tidak boleh saling bergantung linier. Nah, coba kita periksa dulu mana persamaan yang saling bergantung linier, ya, saling ada ketergantungan di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, misalnya ini kita lihat saja. Misalnya di sini, nah ini, kalau persamaan A, ya, persamaan A, L1, L2, L3, L4, ya, coba kita lihat ya. Ini misalnya misalnya L1 ya. L1 plus L2 plus L3 plus L4 sama dengan 0. Itu saya lihat dengan persamaan yang kedua. L1 tambah L2 dikurang L5 sama dengan 0. Coba nih. Ini kalau misalnya saya kurangkan ya. Berarti habis 0. Bentar. Ya, ini kalau saya kurangkan berarti ini sisanya habis plus L3 plus L4 minus L5 kan? Ya. Hasilnya ini. Ini kan persamaan A, ini persamaan B kan? Jadi kalau persamaan A ini saya kurangkan dengan persamaan B, maka hasilnya adalah ini. Maka ini kalau kita lihat sama dengan persamaan C. Ya. Bahwa di apa? Di ini yang ini ya, ini itu sama dengan persamaan yang C nih. L2, L3, L5. Bukan. Sama dengan D. Ya. L3, L4, L5. Ya. L3, L4, L5. Nah, apa namanya? Kalau seperti itu, ya, maka ini persamaan saling bergantung linier, ya, saling bergantung linier. Maka untuk itu kita harus membuang salah satu, ya, kita buang ini salah satu. Arti A, B dan C ini harus kita buang, ya, harus kita buang. Nah, misal di sini dari A, B dan D ini, ya, karena A, B dan D saling bergantung linear, maka ini harus saya buang salah satu. Terserah mau buang A, mau buang B, mau buang D juga boleh. Anggap ini saya buang aja nih, yang D. Ya, hapus, tidak dipergunakan. Nah, coba kita perhatikan yang ini lagi. Tinggal ada 4 kan? A, B, C dan E. Coba kita lihat.
Bagaimana dengan persamaan yang ini, yang E? Ya, persamaan yang E. Ini jangan salah persepsi ya, takutnya salah persepsi. Ini kan sebenarnya ini kan, nah begini kan, ya. Jadi ini makanya hasilnya ini adalah plus, ya. Sehingga ini sama dengan yang ini L5, ya. Nah, kalau yang AB, ABC, DE ini ada yang saling bergantung linear lagi enggak? Kalau kita perhatikan ini sebenarnya persamaan L mana ini? Apa ini? A. Oh ini B dengan C. Ya, perhatikan B dengan C. Kalau B saya kurang dengan C, enggak, berarti A dikurang C. Ya, A dikurang C. Kalau A dikurang C, ya, maka hasilnya adalah E ya. A dikurang C hasilnya E bukan? Ya. 6. Ya. Ya. Jadi kalau dia sama, berarti kan kita tinggal hapus saja kan salah satu. Ya, kita tinggal hapus saja salah satu. Perhatikan ini. Nah, ini ada uraiannya. Aduh, ini nggak bisa dihapus dulu, dikelirkannya dulu. Ya, nah ini E sama dengan tadi ya saya katakan kalau D persamaan D itu sama dengan A min B. Kalau persamaan E itu sama dengan A min C. Maka kalau A sama B itu sama dengan D, maka tiga persamaan ini A, B, dan D nggak boleh digunakan semua. Hanya bisa digunakan 2 dari 3 itu. Begitu juga dengan A, C, dan E. A, C, dan E. Karena A, C, dan E ini saling bergantung ya, bergantung linear. Maka A, C, dan E itu harus dibuang salah satu. Anggapnya di sini dibuang yang E. Jadi kalau yang E dihapus, yang D dihapus, maka tinggallah persamaan kita yang A, B, dan C. Ya. Jadi misalnya ini kita hapus, ini kita hapus, ya, maka tinggallah persamaan A, B, dan C. Nah, jadi kalau tinggal A, B, dan C, artinya kita sudah memiliki 3 persamaan. Sesuai dengan harapan di awal, di mana harapan dari ukuran apa lebihnya. Ya, jadi dengan R N min U sama dengan R, di mana 6 dikurang 3 adalah 3, maka sekarang kita sudah memiliki 3 persamaan yang bisa kita pergunakan. Ya, jadi dari jalur pengukuran ini ya, kalau kita ingin selesaikan dengan persamaan bersyarat, maka kita bisa menggunakan 3 persamaan ini. Ya, oke, bisa kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Usah nunggu sampai selesai. Oke. Nah, untuk kasus selanjutnya, contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua adalah ada suatu segitiga di mana segitiga ini memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Ya. Di mana ketiga sudut dan ketiga sisi ini dilakukan pengukuran.
Ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kembali lagi seperti tadi, bahwa kita memerlukan informasi ukuran lebih. Ya. Kita memerlukan informasi ukuran lebih, yaitu R. Berarti R adalah N min U. Berapa ini N-nya? Coba, ada yang ingin berpendapat? Berapa N-nya? 6. 6, oke. U-nya berapa? Kalau nggak ada yang salah satu diketahui, U-nya 3. U-nya 3, oke. Jadi, kok tadi kau pakai kalau? Kalau apa maksudnya? Kalau? Kalau misalkan ada titik yang belum diketahui gitu. Titik belum diketahui. Ini kan titik yang belum tahu. Ini kan maksudnya nih, dari segitiga ini, itu dilakukan 3 pengamatan ya. Titiknya sih nggak ada yang diketahui. Ya. Titik A, B, C tidak diketahui. Ini hanya hanya gambar segitiga, kita lakukan pengukuran ya. Pengukurannya ada 6 kali ukuran, semua sisi diukur, semua sudut diukur. Maka kita untuk mengetahui unsur-unsur yang lain ya, sebenarnya untuk mengetahui semua unsur di sini L1 sampai L6 sebenarnya, kan itu pertanyaan itu. Sebenarnya hanya kita perlukan berapa pengukuran? Berapa tadi jawabannya? 3 kan? Ya. Jadi dari semua unsur L1 sebenarnya kan unsur pengukuran ada 6 nih. Ada 6 ukuran. Tapi sebenarnya apakah ke-6 itu diperlukan untuk mengetahui semua unsur ke-6 tadi? Nah, tidak jawabannya. Karena yang kita perlukan hanya 3. Berarti ada 6 ukuran, ternyata diperlukan 3, berarti R-nya adalah 3. Ya, 6 dikurang 3. Ya. Jadi kita dapatkanlah ukuran lebihnya menjadi 3. Ya. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya? Dari kasus ini, coba saya buat dulu ini biar lebih enak. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa dia segitiga begini, ada sudut L1, L2, L3, L4, L5, dan L6. Ya. Maka tadi ada 6 ukuran, ada 3 ukuran yang diperlukan, ada 3 ukuran lebih. Ya. Nah, kalau ada 3 ukuran lebih, artinya kita dapat menyusun 3 persamaan ya untuk menyelesaikan masalah ini. Kita perlu menyusun 3 persamaan. Apa persamaan yang akan kita susun di sini? Ya kita lihat aja apa nih kira-kira syarat di dalam apa segitiga ini apa yang bisa kita gunakan? Mungkin yang paling gampang pertama kita gunakan syarat segitiga ya. Syarat 1 mungkin kita gunakan syarat segitiga. Apa syarat segitiga? Ya L1 tambah L2 tambah L3 ya, itu sama dengan 180 kan? Yang paling simple. Ya, paling simpel pertama yang bisa kita pergunakan. Nah, atau sama dengan ini bisa kita gunakan L1 ya. L1 tambah L2 tambah L3 dikurang 180 sama dengan 0. Nah, bagaimana syarat yang lainnya? Syarat lain ini bisa kita gunakan. Kita tahu bahwa ini untuk mengetahui sisi-sisi, salah satu yang bisa kita gunakan adalah perbandingan sinus ya. Di mana L1 per L4 sama dengan L2 per L5 sama dengan L3 per L. Ya, ini sin ya. Sin, maaf, salah. Salah nih. Ya, L berapa ini? L4 per sin L1 sama dengan L5 per sin L2, L6 per sin L3.
Maka di sini kita bisa buat nih persamaan yang kedua misalnya. Apa ini? L4 sin L1 sama dengan L5 per sin L2. Persamaan ketiga, L5 per sin L2 sama dengan L6 per sin L3. Persamaan keempat, apa lagi? L4 sin L1 sama dengan L6 per sin L3. Kita sudah bisa mendapatkan apa? 4 persamaan di sini. Nah, kalau 4 persamaan ini, kalau kita, ini kan ketiga ini saling bergantungan nih. Berarti harus kita buang satu. Yaudah kita buang aja 4. Ya. Berarti sisa latih 3. 3 persamaan. Ya. Bahwa persamaan kedua, berarti ini kita buat aja. Sin L1, L5, itu kalau kita kurang dengan sin L2 kali L. Nah, sebentar, biar lebih enak nulisnya. Jangan kayak gini, nulisnya gini aja. L5 sin L1 dikurang L4 sin L2 itu sama dengan 0. Ya, ini juga L5 sin L3 dikurang L6 sin L2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkanlah 3 persamaan ini. Ya. Nah, kalau sudah, artinya dengan 3 persamaan itu kita bisa selesaikan kasus ini. Ya. Nah, tadi ini ya. Ya, kita bisa selesaikan kasus ini tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dia tadi ya. 3 unsur. Jadi kalau kita gunakan satu syarat segitiga, kita dapatkan satu persamaan, kemudian kita bentuk lagi dengan persamaan selanjutnya karena kita perlukan adalah 3. Ya. Maka kita bisa hasilkan seperti ini. Nah, syarat-syaratnya terbentuk seperti ini. Ya. Karena kita butuh 3, kita buang 1 ya. Kita buang 1, dapatlah 3 persamaan. Ya. Kita dapatkan 3 persamaan. Karena kenapa ini harus dibuang yang ini, yang B, C dengan D? Karena ini saling bergantung kan? B dengan C, D ini saling bergantung. Di mana kalau kita buat D dikurang B di sini, itu sama dengan C. Berarti mereka ini saling bergantung B, C, D. Berarti harus dibuang salah satu. Ya terserah aja yang mana, mau dibuang yang B, yang C, apa yang D, terserah. Nah, maka kita buang yang D. Sisalah 3 persamaan A, B, dan C. Ya. Oke, bisa dipahamin ya, bisa dipahamin. Jadi yang bisa kita simpulkan dari sini adalah bahwa untuk selanjutnya kita akan menentukan bahwa jumlah pengukuran itu akan kita simbolkan dengan N ya. Jumlah pengukuran. Di mana nanti dari banyaknya pengukuran itu pasti kita harus mengetahui berapa sih sebenarnya ukuran yang diperlukan. Ya. Itu nanti kita simbolkan dengan U. Nah, kalau kita sudah mendapatkan U dan kita sudah tahu N, maka kita bisa menentukan apa itu disebut dengan pengukuran lebih. Itu disebut dengan R. Di mana R adalah ukuran dikurang dengan ukuran yang diperlukan. Ya, bisa dipahamin ya. Oke, kalau tambahan yang terakhir, maka di dalam untuk selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan peralatan bersyarat, kita akan menyusun persamaan, jumlah persamaan itu sebanyak R. Ya, sebanyak R atau sebanyak ukuran lebih. Ya. Bisa dipahamin ya. Oke, kalau coba saya ingin kalian
misalnya ini, ya. Kalau saya ada seperti ini, ini misalnya ukuran sifat datar ya. Ini L1, L2, L3, L4, L5. Ini titik A, ini titik B ya. Yang kedua, ini misalnya salah. Segitiga lagi. Kemudian ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Nah ini ukurannya L1, L2, L3, L4, L5, L6. Ini ada L7, L8, L9, L10, L11, oh ini dia, L12. Ya, pengukuran. Kemudian ada satu lagi. Nah, cukup ini dulu ya. Coba. Ini 1, ini 2, ini 3. Coba kalian tentukan sekarang. Berapa ini R-nya? Ini R-nya berapa? Ini R-nya berapa? Ya, silakan dipikirkan. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, coba tentukan R-nya.
Ya, oke. Silakan. Siapa Siapa? yang ingin menyampaikan? Siapa? Sebentar ya. Oh, oke, siapa tadi itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Siapa? Dwi Sari. Hah? Dwi. Dwi. Oke, Iya. Dwi. Oke, Dwi. Dwi. Oke. Mana itu Dwi? Satu yang nomor nomor berapa? Kalau yang satu itu R-nya 4. 4 dihasilkan dari 5 dikurang 1. 5 kurang 1. Oke, Dwi ya, 5 kurang 1. Ya, yang lain silakan. Nomor yang berapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa itu? Saya itu siapa? Ara. Oh, ini Melda ya. Melda. Oke, silakan Melda. Ini sebentar ya, Dwi ini ya, Dwi ya. Dwi ini sama dengan 5 dikurang 1 ya. Dengan 4. Oke. Melda. Kalau yang ketiga itu R-nya 6, Pak. 6 itu dari mana? 12 dikurang 6. Yang ke ini ya. 3. Siapa? Iya. Melda ya. Melda 12 dikurang 6. Oke, sama dengan 6. Oke, yang lainnya yang nomor 2, siapa yang mau ini? Nomor 2. Tuh, diam semua. Nomor 2. Kayaknya oke, si Araneta, silakan Araneta. Kalau aku jawabannya 2, Pak, R-nya. Dari L4 dikurangin 2. Maksudnya jumlah R kan ada 4 dikurang 2. Jadi 4 dikurang 2 gitu ya? Iya. 4 dikurang 2 sama dengan 2 gitu. Ini siapa nih? Araneta ya. Araneta. Oke. Oke, kita coba lihat ya. Nah, kita lihat. Ini untuk menentukan, kalau kita lihat dari kasusnya, ini ada sebuah titik A, akan ditentukan titik P. Untuk menentukan titik P dari titik A, sebenarnya kan kita hanya butuh 1 kan? Ya, 1 pengukuran. Sedangkan jumlah pengukurannya ada 5. Berarti 5 min 1. Ya, oke, benar nih Dwi ya. Jadi berarti ukuran lebihnya adalah 4. Tadi yang kedua ada Melda ya. Ya, Melda katakan 12 min 6. Coba kita lihat. Ini ada satu buah titik A. Di sekelilingnya ada 6 titik. Ya kalau ada 6 titik logikanya ini yang kita perlukan kan 6 ukuran. Ya. Jadi ada 6 titik berarti 6 ukuran. Jadi yang kita perlukan U-nya adalah 6. Ukurannya ada 12. Berarti 12 kurang 6 sama dengan 6. Ya, oke Melda ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Perhatikan yang ketiga ini. Yang ketiga ini kita perhatikan. Coba saya. Yang ketiga ini segitiga. Itu tadi sini ya. Gini ya tadi ya. L1, L2, L3, L4 gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya semua unsur di sini kan unsurnya ini kan ada, yang lainnya mana unsurnya? Ini kan? Ya, sama ini. Jadi sebenarnya ada 6 unsur. Ya. Ada 6 unsur kan? Cuma permasalahannya adalah jumlah ukurannya berapa? Jumlah ukurannya cuman ada 4. Ya. Jumlah ukurannya ada 4. Nah, untuk mengetahui unsur-unsur yang lainnya di sini, untuk mengetahui unsur-unsur yang lain di sini, berarti kan kita juga harus mengetahui unsur-unsur yang lain kan? Unsur yang ini juga nanti bisa kita cari kan? Nah, berapa sih sebenarnya ini unsur yang diperlukan?
dalam sebuah segitiga? Ya, yang kita perlukan adalah Apa? 2 sudut dan 1 sisi. Nggak mungkin kita hanya cuman Iya. punya 2. Kalau saya punya 2 sudut saja, berarti saya cuman hanya bisa menghitung ini kan. Ini saya nanti akan akan kesulitan kan? Ya, anggap aja saya nggak ada ukuran ini, nggak ada ukuran L4, nggak ada ukuran L3. Saya cuman punya dari segitiga ini, saya cuman punya ini sama ini misalnya. Nah, ini bisa saya dapat nggak ini? Nggak bisa. Nah, nggak bisa kan? Berarti tetap yang kita perlukan adalah 3. 3. Berarti 4 min 1. 3. 3. Saya 1 ya Raneta ya. Jadi yang kita perlukan hanya 1 persamaan. Jadi dalam menyelesaikan kasus ini nanti kita buat 1 persamaan. Kenapa? Karena hanya ada 1 ukuran lebih. Oke, ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti sambil berjalan nanti kita akan lebih bisa memahami lagi ya. Nah, ini penting ya karena harus dipahami ukuran lebih karena di dalam setiap kita menyelesaikan masalah untuk perataan ini ya, perataan ini itu yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan ukuran lebih. Jadi kalau ukuran lebihnya salah, ya sudah. Salah semua itu ke bawahnya. Ya, salah semua ke bawahnya. Jadi kalau tidak tahu jumlah ukuran lebih, ya sudah, nggak bisa dilanjutkan pekerjaannya. Ya. Oke.